A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Melanjutkan cerita tafsir tematik kita. Tema yang kita angkat kali ini tentang sihir milenial, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang sihir, tentang setan, iblis, jin, malaikat, dan yang terkait tentang itu, dan juga menanggapi tentu saja fenomena yang terjadi di masyarakat itu. Ya, mudah-mudahan kesempatan atau sisa hidup kita ini, rizki, ilmu, keluarga, teman-teman, sahabat, lingkungan, semuanya berkah. Ya, berkah itu ziyadatul khair, yakni kebaikan yang berdobel-dobel, kebaikan berlipat-lipat, ya, dan bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita kembali kelak kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, dengan puas gitu, mardiyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu ayat di dalam Al-Quran yang sering disalahpahami ya oleh kita sebagai umat Islam, yaitu di surat 2 surat Al-Baqarah ya, yang itu ayat 102 ya, betul ya, 102 ya. Saya bacakan dulu ayatnya, kemudian nanti akan saya tanggapi. Tentu saja ini tafsir secara ilmiah tentu saja ya. Kita bacakan dulu di sini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlus syayatina ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Wa ma unzila 'alal malakain bibabila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarah ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Mereka orang-orang kafir itu, orang-orang kafir Mekah itu, orang-orang musyrik Mekah itu, mereka itu mengikuti, wattaba'u, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Dan Sulaiman tidak kafir, tetapi yang kafir adalah setan-setan itu. Mereka mengajarkan sihir, ya. Dan juga apa yang diturunkan kepada dua malak, yakni dua malak di negeri Babel, yakni Harut dan Marut. Ya, keduanya tidak mengajarkan, ya, kecuali keduanya Harut dan Marut itu mengatakan, aku ini, kita ini, kami ini ada sebagai fitnah, sebagai ujian saja. Fala takfur, kata dia, maka kamu jangan kafir. Ya. Kemudian masyarakat kafir atau musyrik Mekah itu kemudian belajar dari keduanya apa yang menceraikan antara seseorang dengan pasangannya. Bisa antara suami dengan istrinya, bisa dengan bos dengan karyawannya, bisa dengan pasangan, teman, karib, sahabat. Ya. Kemudian mereka mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberikan kemudorotan dan tidak memberikan kemanfaatan, kecuali dengan izin Allah. Ya.
Lalu di sini mereka itu mempertukarkan gitu ya, mempertukarkan sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat dengan sesuatu yang sia-sia. Ya. Mereka sudah tahu bahwa siapa yang menukar apa yang dimilikinya dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini ada kosakata, 3 kosakata yang mesti dan penting kita cermati ya. Yang pertama di sini adalah kata-kata setan-setan pada masa Sulaiman. Ya. Yang kedua ada kata sihir. Ya. Yang ketiga ada kata dua malak yang sering diterjemahkan dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Nah, 3 kosakata inilah yang sering disalahpahami oleh kita sebagai umat Islam. Yaitu yang pertama tadi kata sihir itu, ya. Yang kedua setan-setan, yang pertama setan-setan pada masa Sulaiman, yang kedua adalah sihir, dan yang ketiga adalah malak, 2 malak yaitu Harut dan Marut. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya setan-setan di situ, ya, setan-setan di situ itu bukan sosok gaib metafisik, ya. Ingat, setan secara kosakata dia berarti sifat, taba'adah, ya kan? Yaitu orang yang ingkar, orang yang kafir terhadap wahyu, baik yang diturunkan pada Nabi Sulaiman maupun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Petunjuknya kita bisa baca bahwasanya setan-setan di situ bukan bukan makhluk gaib metafisik, tetapi yang dimaksud setan-setan di situ adalah orang, yakni orang yang kena sifat setan itu. Setan itu ingat apa? Sesuatu yang menjauhkan orang dari rahmat Allah. Jadi sifat yang membuat orang itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari keimanan, jauh dari prestasi, kebaikan, manfaat, ya. Maka mereka orang kafir, orang musyrik itu disebut setan-setan. Ya, perhatikan di surat 6, di surat Al-An'am di sini surat 6 ayat 121, bahwasanya menunjukkan bahwa setan di situ adalah orang. Ini. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Nah, di sini ada kata liyujadilukum. Wa inna ta'tumuhum innakum lamusyrikun. Sesungguhnya, saya kutip redaksi yang relevan ya di sini ya. Sesungguhnya setan-setan itu saling membisikkan kepada kawan-kawannya liujadilukum, supaya kawannya itu mendebat kamu, supaya kawannya itu menentang Quran, supaya kawannya itu mengingkari Al-Quran. Nah, ya. Jadi yang mengingkari Al-Quran, yang berdebat dengan Nabi, itu bukan setan gaib metafisik antah berantah, bukan. Yang berdebat dengan Nabi, yang berdiskusi dengan Nabi, yang menentang Nabi Al-Quran itu adalah orang-orang musyrik Mekah itu. Terutama, liujadilukum. Setan itu saling bisik-membisikkan supaya menentang Al-Quran. Jadi yang menentang Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, berarti yang berdebat atau berdiskusi dengan Nabi, yang menentang Nabi itu adalah orang kafir musyrik Mekah itu. Nah, yaitulah yang disebut dengan setan-setan. Ya, di ayat yang lain lebih jelas lagi, di surat 2, surat Al-Baqarah ayat 14. Ini lebih jelas lagi rekan-rekan sekalian. Begini redaksinya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Ya. Ketika orang-orang kafir musyrik Mekah itu, ya, orang-orang yang mengingkari Nabi, orang-orang musyrik Mekah, orang paganis yang menyembah patung, menyembah berhala itu, ya. Ketika mereka bertemu dengan komunitas orang-orang muslim, orang-orang sahabat Nabi yang sudah beriman pada Nabi, orang-orang kafir musyrik Mekah itu mengatakan apa? Amanu, ya. Qalu amanna. Mereka mengatakan kami beriman. Jadi kalau di depan mereka mengatakan beriman, tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, ya kan?
Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, artinya mereka kembali kepada kelompoknya yang kafir, yang musyrik itu. Mereka mengatakan, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami bersama kamu. Kami ini hanya mengolok-olok Muhammad itu. Kami mengolok-olok orang mukmin itu. Kami mengolok-olok muslimin itu. Jadi setan-setan di sini artinya adalah musyrik Mekah itu. Orang kafir yang mengkir Nabi. Jadi orang gitu. Setan-setan di sini menunjuk kepada orang. Jelas sekali. Setan itu menunjuk kepada orang di sini. Bukan setan makhluk antah berantah itu ya. Oke. Nah, di situ disebutkan bahwasanya orang-orang kafir musyrik Mekah itu jadi mengikuti wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman ya. Orang-orang kafir musyrik Mekah itu mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Nabi Sulaiman ya. Orang musyrik Mekah zaman Nabi Muhammad itu mengikuti yang dibaca oleh orang musyrik di masa Nabi Sulaiman. Jadi yang dibaca itu rekan-rekan sekalian, jadi sihir di situ dalam bentuk naskah, yaitu sihir. Lah, sihir itu berarti berbentuk naskah. Yang dibaca itu apa? Ya naskah, yaitu teks. Jadi sihir itu bukan kok jampi-jampi yang keluar dari kausalitas, keluar dari sunnatullah, keluar dari sebab akibat, tidak. Tetapi itu yang dibaca itu ya berbentuk teks itu. Ya berbentuk naskah atau intinya informasi lah yang disampaikan. Ya. Ya nanti kata sihir itu ini penting kita telisik lebih dalam. Insya Allah akan saya bahas di pertemuan khusus tentang sihir ini ya, secara kosakatanya tentunya dan ayat-ayat Quran. Lah, ada pertanyaan, tapi kok sihir di situ disebut mayufarriquna bainal mar'i wa zaujih? Sihir kok disebut sesuatu yang bisa menceraikan seseorang dengan pasangannya? Seorang laki-laki dengan istrinya, seorang istri dengan suaminya. Kok bisa sihir itu disebut bisa menceraikan suami dengan istrinya lah, gampangnya seperti itu. Kok teks, kok naskah bisa menceraikan antara suami dengan istrinya? Lah, loh, memang rekan-rekan sekalian ya, kata-kata atau kalimat ya, itu memang bisa menceraikan seorang suami dengan istrinya. Misalkan fitnah, ya, atau ghibah, atau adu domba. Ya, di belakang dikatakan, "Hei, itu loh istrimu di kantor bermain api dengan laki-laki yang lain." Atau si istrinya dibisikin, ini kan setan tuh suka bisiki itu. Ya. "Hei, itu loh suamimu bermain api dengan perempuan lain di kantor." Atau sebaliknya, "Hei, itu loh istrimu bermain api dengan laki-laki lain di kantornya." Atau misalkan teman kerja, bos, ngomong ke bosnya itu difitnah, dinamimah, digibah, "Bos, itu loh bos kerjanya nggak pati becus bos, ya itu kong kali kong, korupsi dan lain seterusnya." Mengadu domba, memfitnah. Lah, itu kalau bosnya nggak klarifikasi, nggak tabayun, langsung dipercaya, ya otomatis dipecat gitu. Begitu juga antara suami dengan istrinya tadi. Kalau informasi fitnah bahwasanya suaminya atau istrinya telah bermain api dengan perempuan lain atau laki-laki yang lain, kalau langsung dipercaya, maka itu bisa menceraikan antara keduanya. Kalau tidak ditabayun, tidak diklarifikasi, berita hoax, ya bisa menceraikan itu. Kata-kata kalimat itu ghibah, fitnah, adu domba, namimah, itu bisa menceraikan antara seseorang dengan istrinya, antara istri dengan suaminya, antara teman sekantor, bos dengan karyawannya, ya, atau partner bisnisnya, ya, diadu domba gitu oleh orang-orang yang iri, yakni setan-setan itu tadi, ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian tentang sihir itu ya. Lah, kemudian di sini ada kata-kata malak, ya, malakaini bibabila Harut wa Marut, yaitu dua malak yang itu Harut dan Marut di negeri Babel. Bibabil, yaitu negeri Babel ini Babilonia, ya, ibu kotanya namanya Babilonia, yaitu suatu negara kuno yang berdiri sekitar tahun 1600
sampai 1654 sebelum Masehi, ya. Yaitu yang terletak di selatan Mesopotamia, Irak kalau sekarang, yakni yang terletak negara kuno tadi itu yang ibu kotanya namanya Babilonia itu, ya, Babel itu, di tepian Sungai Efrat, ya. Ya, jadi peradaban kuno itu biasanya orang itu, masyarakat itu peradabannya berkembang dulu itu di awal memang di daerah pesisir, dekat kali, dekat sungai gitu. Karena di situ memang aktivitas ekonomi itu banyak di situ, ya. Nah, sebenarnya rekan-rekan sekalian, malak itu, ya, menurut ulama nahu atau pakar tata bahasa Arab, malak itu diambil dari kata malaikat, ya. Diambil dari kata malaikat. Ini diceritakan dalam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran. Ya. Sebenarnya ada malak dan malik, rekan-rekan sekalian. Kalau malak itu yang mengurusi urusan tertentu yang terkait dengan siasat atau strategi perang, dari bangsa malaikat namanya malak. Tetapi kalau dari bangsa manusia namanya malik. Ya. Lah, tetapi ingat di sini rekan-rekan sekalian, saya menemukan di Lisanul Arab, ya. Di Lisanul Arab itu disebutkan bahwasanya malak itu diambil dari kata al-milk yang berarti memiliki. Ya, malak itu di ayat itu di dalam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, ya, disebutkan bahwa kata malak itu diambil dari kata al-milk yang berarti memiliki. Lah, pendapat kedua inilah yang lebih kuat, rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi malik itu maksudnya apa? Yaitu orang, dua pembesar, orang yang memiliki. Jadi malaikat ini Harut wa Marut. Jadi Harut dan Marut itu bukan nama malaikat, bukan. Tetapi Harut dan Marut itu adalah nama orang, nama pembesar. Ya, gubernur lah, semacam bupati atau presiden, ya. Harut dan Marut itu adalah nama pembesar. Ya. Bukan malaikat, bukan. Tetapi dia orang yang memiliki, yakni pembesar. Atau gubernur atau presiden. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 102 tadi, ya, Allah langsung memversuskan, mempertentangkan, menghadap-hadapkan antara sihir dengan firman-Nya, ya. Antara sihir dengan firman-Nya, yaitu antara kata-kata yang mencelakakan, kata-kata yang membawa mudorot, kalimat-kalimat yang bisa menceraikan istri dengan suaminya, yaitu kata-kata gibah, namimah, ya, adu domba, hoax. Itu Allah sandingkan dengan Al-Quran, yaitu kata-kata yang mencerahkan, kalimat-kalimat yang mencerahkan, memberi petunjuk, gitu, ya. Ya, langsung disandingkan gitu. Ya, maka di surat Ibrahim, surat ayat 24, ya, surat 14 ayat 24 ayat 25, Allah sangat indah menggambarkan kalimat kata-kata yang baik itu layaknya pohon yang baik, pohon yang kuat, pohon yang akarnya itu menancap ke tanah kokoh, yang dia memberi naungan kepada orang-orang yang berteduh di bawahnya, dan juga pohon itu memberi buah. Ya, saya bacakan di sini. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Di ayat 25-nya, tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yatribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Ya. Apakah kamu tidak mengetahui? Apakah kamu tidak bisa melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Ini Allah membuat perumpamaan, ya. Di dalam Al-Quran itu memang Allah itu di beberapa tempat Allah itu membuat perumpamaan, permisalan, tamthiliyah, ya, isti'aroh, majaz, tasbih, penyerupaan itu. Apakah kamu tidak bisa melihat bahwasanya Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, ya? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, ya. Akarnya itu menancap kuat di bumi, di tanah. Cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, daun-daunnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya setiap saat, malam dan siang. Pohon yang lebat itu, ya,
seperti mangga misalkan, yang banyak buahnya itu memberikan itu. Ya, pohonnya yang rindang, meneduhkan, buah-buahnya yang manis, ya, membuat badan itu bergizi, sehat gitu ya. Itu, pohon itu memberikan buahnya setiap saat malam dan siang. Wa yatribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah membuat perumpamaan seperti itu supaya manusia itu ingat, supaya manusia itu mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an itu. Ya, itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.